Perkenalkan, saya Nisa Turulia dengan NIM 1223195. Di sini saya akan mereview materi pertama sampai terakhir untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Nah, di sini tugas pertama yaitu assessment. Nah, pada assessment dalam dunia bisnis dan industri sering menghadapi masalah yang berkaitan dengan penugasan yang optimal dari berbagai sumber yang produktif untuk melakukan tugas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang memenuhi N tugas. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assessment atau penugasan seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal yang dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisien yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Contohnya, penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Lanjut, untuk tugas kedua, yaitu break-even cost, volume. Di sini, BEP adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas, tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain besarnya biaya dikeluarkan sama dengan nilai barang yang dijual. Break-even point atau BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapat keuntungan profit. BEP atau CVA dalam POM biasanya digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan kapasitas pabrik dan pemilihan lokasi pabrik. CVA digunakan untuk mendapat titik indiferen antar dua pemilihan yang didasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel. Adapun break-even merupakan salah satu kasus bagian dari CVA di mana kasus tersebut hanya ada satu biaya tetap, satu biaya variabel, dan satu pendapatan per unit. Titik break-even itu sendiri menunjukkan volume atau pendapatan yang hanya bisa menutup total cost data yang dibutuhkan variable cost per unit, fixed cost, dan revenue per unit. Selanjutnya, untuk tugas yang ketiga yaitu integer. Integer programming digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Programming integer sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menentukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integer. Soal yang selanjutnya ada modul question dan inventory. Nah, di sini model ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam berkaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang yang di gudang. Di sini ada 6 contoh soal yang kalian bisa lihat di blogspotnya. Kemudian kita lanjut ke the question. Selanjutnya kita soal ke linear programming. Nah, di
sini ada contoh soal 1-11. Nah, linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasi produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal dan biaya minimum. Nah, di sini ada dua model dalam linear programming, yaitu model grafik. Model grafik digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum maksimal dua variabel guna memaksimumkan laba dan meminimkan biaya dengan kendala tertentu. Yang kedua ada model simplex, digunakan untuk memecahkan masalah programisasi linear melalui iterasi di mana tahapan-tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Kalian bisa klik di sini ya teman-teman untuk melihat cara pengerjaannya. Kemudian ke soal yang terakhir, yaitu transportasi. Nah, di sini ada 4 soal, kalian bisa klik di sini. Transportasi pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan memenuhi permintaan dari salah satu atau lebih sumber. Sekian dari saya review untuk ulangan tengah semester sini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.